Shalom, pagi bersama tundukkan kepala, pejamkan mata sejenak. Bapa yang bersemai dan kerajaan surga, pada pagi yang cerah yang kau berikan dari hidup kami. Terima kasih Bapa buat pembiayaan yang kau berikan dari hidup kami. Kami bangun dengan tubuh yang sehat. Maka sebelum kami mengadakan aksi lain, kami mengadakan mesbah keluarga, mesbah pribadi, kami boleh naikkan pujian penyembahan. Dan kami rindu juga untuk mendengarkan renungan firman-Mu. Sekalipun singkat, tapi firman itu jadi berkat buat kami. Roh Kudus, urapi kami, urapi hamba-Mu, dan lembutkan hati kami, dan sucikan hati dan pikiran kami, sehingga butir firman-Mu menjadi berkat, baik cermin, dan menuntun dalam hidup kami, bahkan yang mengajar dalam hidup kami. Dan kami juga boleh naikkan doa syafaat kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom, pagi. Mari sama-sama kita akan membuka firman Allah. Kolose pasal yang pertama. Kolose pasal yang pertama ayat 15 sampai ayat 23. Saya bagi dengan dua bagian. Kolose pasal pertama ayat 15 sampai ayat 18. Besok ayat 19 sampai ayat 23. Keutamaan Kristus. Ia ada gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, dan kelihatan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dan tak orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dari segala sesuatu. Puji Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kita. Dikatakan pada ayat 15, ia ada gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih dari segala diciptakan. Siapa Ia? Itulah Kristus. Yesus ada gambar Allah. Yesus ada gambar Allah. Allah yang berupa inkarnasi menjadi manusia. Itulah Yesus. Jadi Allah yang kita lihat secara manusia, itulah Yesus. Dan jelas Alkitab menulis Allah itu roh. Siapa yang bisa lihat roh? Roh bagikan angin. Angin tidak ada yang bisa melimaikan, tapi kita hanya bisa merasakan. Tetapi kalau roh itu menjadi manusia, atau Allah menjadi manusia, atau kalam menjadi manusia yang bernama Yesus Kristus, sehingga kita bisa mengenal Allah melalui pribadi Kristus. Kita boleh mengenal Allah yang kita sembah melalui pribadi Kristus. Allah yang telah berkorban, Allah yang meninggalkan kealahannya, jadi manusia yang hina, dicaci, diludai, dan menjadi hamba yang paling hina untuk menyelamatkan manusia sedunia, dan rela mati di jalan juta. Nah, semua diciptakan dan oleh gambar Allah. Maka dikatakan pada ayat 18-16, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Jadi segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Jadi jelas Allah menciptakan untuk Dia. Diciptakan untuk Dia, dan dikatakan kalau diciptakan oleh Dia untuk Dia. Ciptakan oleh Dia dan untuk Dia.
Jadi sesuatu yang diciptakan semuanya untuk dia. Manusia yang pertama gagal karena tidak taat. Tapi manusia yang kedua ini, ya, yang Tuhan rindukan, Yesus yang atau Adam yang kedua ini yang taat. Dia menunjukkan dirinya sebagai manusia dan ketaatannya, maka dia katakan dia yang sulung, ya, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Jadi yang pertama, dia Allah yang pertama, dia ada yang kedua juga yang taat. Dia ingin mendapatkan Hawa yang juga taat. Itulah gereja. Dia merindukan gereja yang taat, gereja yang taat akan firman Allah, gereja yang dengar akan firman Allah, gereja yang mau sungguh-sungguh ngiring dia. Ingat, kita hamba dosa, salah kita menjadi ditebus oleh darahnya, kita menjadi hamba Allah. Maka dia merindukan kita taat. T-A-A-T, dari bawah T-A-A-T, dari kanan T-A, dari kiri T-A. Dia mau kita taat apa yang diperintahkan oleh dia. Sebab dari segala sesuatu dari dia dan untuk dia. Maka Alkitab menulis dalam 1 Korintus 10 ayat 31, baik makan, minum harus kembali untuk kemuliaan Tuhan. Jadi hidup kita ini untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk setan atau iblis atau perkara daging, tapi untuk Tuhan. Jadi hidup saudara, hidup saya, kalau kita diberikan napas hidup, semua harus kembali untuk dia. Saudara diberkati secara finansial, uang itu tidak dipakai dengan sia-sia, tapi dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Kita diberikan kepintaran kita pakai untuk kemuliaan Tuhan. Kita diberikan kedudukan kita digunakan untuk kemuliaan. Dan apapun yang kita pikirkan, semua harus kembali untuk kemuliaan. Amin. Jadi saudara, hari ini hidup, hari bernapas, dan hari kita langkah, semua harus untuk dia, bukan untuk kedagingan atau nafsu kita, tapi hidup untuk dia. Makanya anak Allah hidup dalam pimpinan Roh Kudus, ya. Sehingga kita menjadi anak-anak Allah yang beda. Kalau kita tidak menjadi anak Allah, Tuhan tidak turut campur tangan. Tuhan tidak turut campur tangan. Ingat kan Hakim-Hakim 16 ayat 1, Hakim-Hakim 16 ayat 20-21. Tentang Simpson, begitu lihat perempuan sundal, dia berzina pada ayat 1. Dan ketika pada ayat 19-20-21, tidak tahu bahwa Roh Allah telah meninggalkan Simpson, yang Simpson akhirnya ditangkap. Ya, betapa kita harus dekat dengan dia. Semua harus melihat dia dipakai Tuhan, tapi dia tidak gunakan untuk melihat Tuhan, tapi gunakan dirinya. Dan akibatnya kita lihat, maka kita mengerti kalau kita hidup ini semua untuk Tuhan. Amin. Kalau berikan kepintaran untuk Tuhan, jangan terkonsep untuk perkara-perkara dunia atau perkara daging atau perkara najisan, tapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa di surga. Engkau yang Allah yang utama, Allah yang jadi manusia yang kami kenal, dan kami bersyukur pada Engkau, dan semua diciptakan oleh Engkau dan untuk Engkau, dan kami hidup ini, dan kami masih bisa bernapas, dan kami mau berikan waktu kami untuk Engkau, bekerja untuk Engkau, pikiran kami bersih untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau kami berkati pada finansial, kami gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Serta perjalanan kami bekerja, berdagang, sekolah, kuliah, dengan selamat, pulang dan selamat. Apa jadi kebutuhan kami, kami percaya yang sudah siapkan. Kembalikan besok pagi tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para relawan, para TNI Polri. Biar hamba-hamba Allah, berikan mereka takut kepada Tuhan dan kekasih. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus nyata saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan
dinyatakan. Amin. Tuhan memberkati.